Oke sob, kali ini Mimin akan mereview manga One Punch Man chapter 170 atau 215. Sebelumnya Mimin peringatkan terlebih dahulu, video ini mengandung spoiler. Bagi sobat yang tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini ya sob. Langsung saja check it out. Di awal scan memperlihatkan hari yang cerah di bawah langit yang biru setelah peperangan dengan asosiasi monster telah berakhir, yang mengakibatkan kota Z hancur lebur seperti tape. Terlihat Garou sedang diinterogasi di dalam kantor polisi. Garou mengatakan saat itu, aku berpikir yang dibutuhkan dunia bukanlah keadilan yang tidak setara. Kesetaraan sebenarnya adalah kejahatan mutlak atau absolute evil melalui kedamaian sejati, di mana hal tersebut diwujudkan melalui ketakutan yang sama bahwa pahlawan tidak dapat mencapainya. Garou pun terbawa emosi dan berdiri tegak sambil menggubrak meja. Mungkin kedamaian yang diciptakan oleh sang pahlawan memberikan sebuah kelonggaran di hatimu, dan kelonggaran tersebut melahirkan sebuah perbuatan jahat. Dan itulah perbedaan yang menentukan antara manusia dengan monster yang belum tentu diadili karena perbuatan jahatnya. Aku putuskan untuk menjadi lebih kuat dari siapapun bertujuan untuk menjadi monster absolut atau simbol ketakutan. Diperlihatkan saat Garou terbawa emosi dan berkembang dengan sendirinya, Silver Fang dari belakang Garou langsung memukul Garou agar berhenti banyak bicara. Dan pada akhirnya dikarenakan beberapa konsekuensi dan perbuatan baiknya menyelamatkan orang dalam helikopter sebelumnya, Garou pun dibebaskan dan mereka berdua meninggalkan kantor polisi tersebut. Di perjalanan, tepatnya di tengah-tengah kerumunan orang di dalam perkotaan, Garou berkata kepada Silver Fang, pada saat selama ditahan dalam teruji besi, orang tua Garou tidak muncul untuk menjenguknya. Lalu Silver Fang pun menjawab, kau bisa menjadi orang tua jika kau sudah menikah dan melahirkan seorang anak. Tapi jika kau tidak dapat menunjukkan jalan hidupmu, maka kau tidak bisa menjadi guru. Setelah itu diperlihatkan flashback sekilas dari Silver Fang. Setelah pertarungan asosiasi monster berakhir dan setelah Garou berhasil melarikan diri, Silver Fang yang sedang berjalan-jalan ke dojo tua milik seseorang menemukan Garou sedang bertapa di bawah air terjun tanpa memakai baju. Nah, ini sob yang membedakan versi Murata Sensei dan versi One. Jika di versi Murata Sensei yang menemukan Garou adalah gurunya sendiri, yaitu Silver Fang. Namun jika di versi One yang menemukan Garou adalah King yang sedang mencari jati dirinya sob. Lalu flashback pun telah berakhir. Kembali di perjalanan di tengah kota, Garou berkata kepada Silver Fang, awalnya alasan aku kembali kepadamu adalah untuk mengingat tinju aliran air penghancur batu tersebut. Akan tetapi setelah perburuan pahlawan, aku menemukan bahwa seseorang seperti kau adalah seorang yang selalu aku ingat setiap hari. Perasaan Garou seperti telah menganggap Silver Fang merupakan orang tuanya sendiri. Kemudian Garou mengingat saat dia menjadi monster setelah mendapatkan kekuatan God. Dia dipukul dan dikalahkan hanya dengan satu pukulan saja oleh si botak Saitama. Dia tidak mengingatnya siapakah orang tersebut, yang dia ingat hanyalah dipukul orang botak telanjang bulat saja. Garou mengatakan, aku terpesona pada saat itu. Jadi, lupa benar-benar lupa semua rahasia yang aku miliki sejak berubah menjadi monster di dalam diriku. Jadi Garou tidak mengingat apapun saat Garou menjadi monster absolut dan tidak tahu juga bahwa si botak berjubahlah yang telah mengalahkannya. Di chapter sebelumnya juga pernah disinggung oleh Saitama saat Garou bertaubat bahwa tidak mungkin orang mempunyai kekuatan sebesar itu masih dapat berpikir waras. Oke, sekarang kita dipindah tempat ya sob. Sekarang memperlihatkan sebuah taman bermain anak-anak. Terlihat Tareo bersama dengan teman-temannya sedang bermain ala pahlawanan. Di sini Tareo ditunjuki menjadi pahlawan dan dikeroyok oleh monster-monster yang tidak lain adalah temannya sendiri. Tareo kalah dan dia pun bangun lagi dan lagi. Diperlihatkan kali ini Tareo telah berpose sama seperti Garou. Tareo berkata, apa kau pikir kau monster dapat mengalahkanku? Aku adalah seorang pahlawan, namaku adalah Garou Man. Tidak peduli berapa banyak dipukuli, aku pasti akan bangkit kembali. Di dalam pikiran Tareo sudah tersugesti dan termotivasi oleh Garou, di mana Garou yang berulang kali diajar habis-habisan, akan tetapi Garou tetap berdiri dan bertambah semakin kuat. Dan Tareo telah menganggap Garou adalah pahlawan sejatinya. Teman-temannya merasa aneh karena tidak sesuai dengan pertarungan permainannya tersebut. Di saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba ada yang memanggil Tareo dari kejauhan. Dan orang tersebut tidak lain adalah Waganma. Waganma dan Tareo cukup dekat dikarenakan sama-sama telah memiliki pengalaman menakutkan di dalam asosiasi monster. Waganma merasa bosan karena bermain game di rumahnya dan memutuskan untuk pergi bermain menemui Tareo. Awalnya teman-teman Tareo terkejut karena Tareo bisa berteman dengan anak kaya, yaitu Waganma. Lalu Tareo memutuskan untuk mengajak Waganma untuk bermain bersama-sama.
Ayah Waganma yang berada di dalam mobil tersenyum melihat anaknya telah bermain bersama teman-temannya. Dia berkata, sejak saat itu dan kejadian itu, aku sudah cukup tegas untuk membuat suatu kesalahan. Lalu Shin pun berpindah lagi, Sob. Kita dibawa kembali lagi kepada Garou yang sedang mengobrol dengan gurunya, yaitu Silver Fang. Garou berkata di dalam hatinya, lakukanlah yang terbaik. Garou berkata dengan keras, hei Pak Tua, tidak bisakah kau melakukan sesuatu dan mengatur gaya yang berbeda dengan seorang pahlawan? Silver Fang pun menjawab, kau pikir kau dapat mengalahkanku? Kau terlalu berpikir cepat memutuskannya. Punggungku telah merasa baik setelah dirawat sepenuhnya oleh Metal Knight. Shin pun berpindah lagi. Kali ini kita diperlihatkan di kantor pusat Asosiasi Pahlawan. Terlihat dua pejabat Asosiasi Pahlawan sedang membicarakan tentang Garou. Orang yang sedang duduk tersebut berkata bahwa Silver Fang akan menjadi walinya dan memperkenalkannya ke Asosiasi Pahlawan. Pejabat tersebut mengatakan bahwa Silver Fang juga akan mengundurkan diri atau pensiun. Silver Fang menunjukkan Garou sebagai penerus dojonya atau generasi kedua dari dojonya tersebut. Pejabat tersebut berkata di dalam dirinya mengharapkan Silver Fang dapat merubah Garou sepenuhnya. Si pejabat tersebut berkata, jika aku menggunakannya seperti ini, mungkin ada serangan balasan dari pahlawan yang lain. Jadi mau gimana lagi, merupakan kebutuhan mendesak yang dapat kita persiapkan untuk ramalan yang besar. Shin berpindah lagi dan memperlihatkan perbincangan hangat Garou dan Silver Fang kembali. Kali ini mereka berdua sedang membicarakan seseorang gadis. Silver Fang menyarankan seorang aktris padanya, dan Garou pun memasang wajah yang malu-malu dan muram. Mereka pun terus mengobrol dengan perasaan senang dan hangat antara murid dengan gurunya. Di akhir scan, kita diperlihatkan pemandangan kehancuran kota Z di mana terdapat Saitama dan Genos sedang mencari barang-barangnya yang tersisa akibat pertempurannya sebelumnya. Diperlihatkan dari kejauhan seperti ada yang mengawasi mereka berdua. Dan chapter pun telah berakhir dengan dicelipkan sebuah info atau pengumuman besar bahwa di mana kemungkinan anime One Punch Man Season 3 akan segera rilis, Sob. Dan sekarang telah mulai dalam proses pengerjaannya. Untuk manganya selanjutnya akan libur 1 bulan penuh. Baik sob, kesimpulan dari chapter ini, kita hanya diperlihatkan keadaan damai setelah peperangan melawan asosiasi monster sebelumnya. Selain itu kita diperlihatkan Garou sudah bertemu dengan Silver Fang. Dapat dipastikan di masa depan selain akan mewarisi dojonya, Garou akan dipromosikan menjadi pahlawan oleh Silver Fang. Jadi akhir scan, pada saat Saitama dan Genos sedang mencari barang-barangnya yang dapat mereka selamatkan, seperti ada yang mengawasinya dari jarak jauh. Saya telah memprediksi kemungkinan besar yang mengawasi mereka berdua adalah monster Black Spark. Dikarenakan di versi One Web Comic setelah peperangan selesai dengan asosiasi monster, Saitama telah mendapatkan dua hewan peliharaan yang sangat overpower, yaitu Rover dan Black Spark. Oke sob, mungkin hanya itu yang dapat Mimin sampaikan mengenai review manga One Punch Man chapter 170. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih dan see you next time. Bye.